Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dalam satu semester ini terkait dengan mata kuliah robotika. Sebelum memasuki mata kuliah atau materi yang pertama dan seterusnya, saya ingin sampaikan dulu di sini adalah kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah ini berisi ada CPMK, deskripsi, dan seterusnya. Jadi untuk mata kuliah robotika ini kodenya adalah TEN 415. Artinya dia di tahun ke-4, karena ini ganjil berarti ini semester kasal. Kemudian jumlah SKS-nya 3, masuknya semester 7. Adapun CPMK itu adalah rumusan capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mampu memahami tentang robot dan komponen dasarnya. Jadi robot itu nanti ada pengertian, definisi, kemudian ada komponen-komponen dasar apa saja yang menyusun robot. Ada sensor, ada aktuator, ada dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mampu memahami klasifikasi robot dan perkembangan teknologi robot. Karena ternyata robot itu sendiri adalah macam-macam jenisnya, makanya ini bisa kita klasifikasikan atau kita kelompokkan dalam beberapa mode pengelompokan ya, berdasarkan apa dan apa di sana. Kemudian yang ketiga adalah mampu menerapkan pengetahuan matematika robotika ya. Dan di sini nanti kita masuk ke matematisnya, yaitu meliputi kinematika, metrik transformasi, dan parameter DH. Kemudian yang terakhir adalah yang nomor 4, diharapkan nanti setelah mengikuti mata kuliah ini Anda mempunyai gambaran bagaimana membuat robot dan melakukan pemrograman robot untuk bisa berfungsi sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan proyek yang dibuat nanti. Adapun materi yang akan disampaikan dalam satu semester ini adalah yang pertama pengantar robotika ya, di sini. Jadi pengantar ini adalah secara umum ya, di sana ada definisi, sejarah, dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada klasifikasi robot, bagaimana robot itu dikelompokkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada komponen pembentuk robot. Nah, ini komponen dasarnya apa tadi? Seperti disampaikan ada ada sensor, ada CPU, ada kontrolernya di sana, ada aktuatornya, ada manipulator, dan seterusnya. Nah, kemudian di beberapa bagian atau sesi berikutnya subahasanya kita masuk ke yang komponen pembentuk dasarnya ini, yaitu ada sensor, ada aktuator ya, termasuk manipulator juga nantinya di sana. Kemudian yang pokok bahasan selanjutnya adalah kita masuk ke kinematika ya. Kinematika ini adalah ilmu tentang bagaimana robot itu bergerak ya. Jadi kalau saya dapatkan suatu posisi dari lengan robot, maka kita bisa menghitung berapa sih kalau kita pakai sendi yang model putar ya. Sendi yang model rotari di sana, kita butuh berapa derajat untuk masing-masing dari sendinya itu. Dengan diketahui panjang lengan yang satu dan yang kedua itu. Kemudian di sini kinematika sendiri ada yang namanya forward sama inverse ya. Nanti kita jelaskan pada saat kita memasuki pertemuan atau pokok bahasannya ini. Berikutnya adalah yang namanya transformasi linier. Jadi kalau kita berbicara robot di industri, maka ketika kita program maka dasar-dasar ini diperlukan ya, metriknya. Karena pergerakan robot itu adalah 3 dimensi, sehingga cara yang paling mudah untuk membuat atau memahami matematikanya biasanya didekati dengan model transformasi linier. Nah, nanti kita akan di sini berhubungan dengan metrik ya, metrik, vektor, dan seterusnya ya. Itu dasar matematikanya ya, metrik. Kemudian berikutnya adalah ke parameter DH atau DH parameter. Ini adalah cara untuk menyederhanakan. Menyederhanakan itu dalam hal ya, ketika kita punya suatu robot yang sendinya mungkin 2
3 dan seterusnya akan semakin rumit jika sendinya itu atau joinnya itu adalah jumlahnya banyak ya. Kalau jumlahnya cuma 2 mungkin lebih bisa didekati dengan matematika langsung. Tapi begitu joinnya lebih dari 3 itu akan semakin rumit ketika kita definisikan langsung dengan matematikanya, atau kalau kita definisikan menggunakan kinematikanya. Kemudian yang terakhir adalah kita bahas terkait dengan mobile robot ya. Jadi ini yang kita banyak pakai ya di di lomba juga ada ya, karena mobile robot ini mobile robot yang bergerak biasanya kita pakai yang beroda ya, sehingga tidak terlalu rumit ya dalam pemrogramannya ya. Yang penting itu sudah bentuknya adalah bentuk robot di sini. Nah, ini nanti di sini kita coba sampaikan robot mobile ini biasanya berupa robot blind follower ya. Ada robot wall follower, ada robot penghindar halangan di sini. Nah, nanti di bagian ini biasanya di tahun kemarin kita sampaikan, kita tugaskan untuk kelompok ya, membuat mobile robot ini berdasarkan nanti project yang ditentukan. Jadi robotnya ada bisa robot line follower, robot wall follower, atau robot penghindar halangan, atau robot yang dikendalikan dengan Bluetooth atau smartphone. Dikendalikan via smartphone melalui Bluetooth. Ini sekilas materi yang nanti kita akan berikan di dalam satu semester ini. Harapannya nanti ya bisa semua tercover atau disampaikan semua. Nah, karena di masa pandemi ini, maka kemungkinan besar penyampaian materi adalah menggunakan video tutorial seperti ini atau penyampaiannya. Anda bisa menggunakan video ini atau cukup menggunakan slide PDF-nya ya. Jadi kalau ingin lebih jelas bisa mengacu ke PDF-nya. Di samping itu kita juga adakan atau kita buatkan grup mata kuliah supaya nanti ketika ada pertanyaan bisa melalui grup tersebut. Oke, untuk referensi yang kita pakai ya, ini kita mengacu yang 2 ini yang paling dasar ya. Terutama ini hubungannya nanti ke robot industri. Yang pertama adalah a textbook on industrial robotics. Yang kedua referensinya adalah industrial robot programming. Jadi kalau kita belajar robot programming ya otomatis akan ketemu ya tadi matematikanya, rumus-rumusnya dan seterusnya. Berikutnya adalah referensi yang lain ya. Kita bisa juga menggunakan referensi yang berbahasa Indonesia. Ini dari karangannya Indra Pitowarno ya. Judulnya Robotika Desain Kontrol dan Kecerdasan Buatan, yang subformnya seperti ini. Mungkin ini di Perpus, Prodi maupun di Pusat harusnya sudah ada ini. Anda bisa pinjam, bisa baca-baca. Atau kalau Anda mau ke toko buku, silakan bisa dicari. Jadi bagaimana mendesain robot, kemudian mengontrolnya, termasuk untuk membenamkan atau memberikan kecerdasan buatan di dalamnya. Kemudian untuk evaluasinya biasanya kita bikin seperti ini ya. Di tahun yang lalu ada presensi 20% ya. Karena nanti online yang mungkin presentasinya tidak menggunakan, mungkin jarang kita pakai model tanda tangan atau nanti direkap di sana. Dan nanti juga menggunakan presensi online, rencana kita pakai Google Form ya. Kemudian ada tugas maksimal 20% ya. Tugasnya bisa 1, 2 dan seterusnya. Ini maksudnya adalah tugas yang individu ya. Kemudian yang berikutnya adalah nanti ada UAS. Maksudnya kalau pandemi sudah berakhir mungkin bisa offline, tapi kalau begitu pandeminya masih ada mungkin ya kita pakai model yang online. Kemudian yang terakhir nanti ada project kelompok. Ini juga nanti kalau misalnya tidak memungkinkan ya kita tidak usah demo secara langsung, secara offline. Nanti masing-masing kelompok bisa membuat video hasil project kelompoknya ini, kemudian juga menyertakan file ringkasan laporannya seperti yang bisa saya lakukan untuk mata kuliah yang saya ampu.
Jadi seperti itu. Untuk materi kuliahnya saya sampaikan biasanya di Google Drive, kemudian linknya kita sampaikan di Sunan UMK SID. Anda bisa cek di sini. Untuk videonya mungkin kita pakai YouTube ya, kemudian kita linkkan atau kita berikan linknya di Sunan ya. Nah, silakan tadi kalau misalnya videonya bisa ditonton itu lebih baik ya. Ketika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WA. Kalau misalnya kuotanya terbatas, Anda bisa memanfaatkan slide PDF, file PDF-nya ya. Sehingga mungkin untuk kuota kalangan penghematan ya mungkin lebih hemat di sana. Oke, jika ada pertanyaan silakan nanti disampaikan di grup mata kuliah. Baik, saya kira untuk pertemuan atau penyampaian penjelasan kontrak kuliah ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi atau dalam video berikutnya ya, untuk penyampaian materi 1, 2, dan seterusnya. Itu saya kira cukup ya. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada hal yang kurang jelas. Bisa disampaikan pertanyaan melalui diskusi di grup mata kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.